Mau di panggung manapun the best, nyapres kok kalah. Kemarin mau nyagup yang kedua, udah jilat PDI, PDI nggak mau ngusung. Dalam politik seringkali kita berhadapan dengan situasi yang saya hadapi waktu itu. Yang datang pendukung-pendukung kita, Kang. Pak Anies kami mati-matian kemarin, kampanye kami. Sekarang kenapa Bapak bikin kebijakan? Faktanya Pak Anies mau di panggung manapun the best. The best apa Belgedes? Mau di panggung manapun the best, nyapres kok kalah. Kemarin mau nyagup yang kedua, udah jilat PDI, PDI nggak mau ngusung. Sekarang gabung ormas, berharap nanti 2029 diusung sama ormas. Diusung sama partai besar aja nggak jadi, apalagi diusung sama ormas. Ternak unta itu lucu ya, mereka nggak bisa mikir kalau abahnya ini abahnya ini titik-titik. Kalian isi sendiri di kolom komentar teman-teman. Salam Jigigis. Itu harus diluncurkan. Anies ini kelihatannya pengen banget ya dipanggil Pak Ketum. Iya Anies, saya panggil. Siap Pak Ketum, Anies Rashid Baswedan. Tapi kita coba baca komentar netizen. Gue pengen banget daftar, tapi ditolak, katanya gue masih waras. Ingat, yang waras dilarang ikut. Ketua perampok yang jujur, boleh nggak dibilang mereka berintegritas? Tidak bisa. Apa sih sebetulnya integritas itu? Apakah integritas itu artinya jujur? Jujur adalah bagian dari integritas, tapi tidak semua yang jujur itu berintegritas. Integritas itu dari katanya saja integrasi, utuh. Integrated itu tadi utuh. Utuh antara apa? Utuh antara pikiran sampai perbuatan. Utuhnya dengan apa? Utuhnya dengan nilai-nilai kebaikan. Dan utuhnya dengan apa? Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Jadi jujur saja itu nggak cukup, teman-teman. Nggak cukup. Kita sering menemukan ketua perampok yang jujur. Boleh nggak dibilang mereka berintegritas? Tidak bisa. Dia menceritakan secara jujur bahwa barusan saja melakukan tindakan kriminal A, B, C, D, F, G. Apa dia bisa dikatakan integritas? Tidak. Tapi dia bisa dikatakan dia sedang jujur. Nah, berintegritas itu artinya sama dengan nilai yang diyakini kebenarannya. Dalam politik seringkali kita berhadapan dengan situasi yang saya hadapi waktu itu. Yang datang pendukung-pendukung kita, Kang. Pak Anies kami mati-matian kemarin, kampanye kami. Sekarang kenapa Bapak bikin kebijakan anak-anak kami gak bisa masuk? Itu kan ongkosnya real tuh. Jadi saya bilang, Bapak Ibu, dulu dukung itu kan untuk menghadirkan keadilan, bukan? Lah kita ingin sistem yang tidak adil ini. Saya tanya sama Bapak Ibu semua di sini, di ruangan ini, waktu itu ketemu. 40 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana? Oke, kakek Bapak Ibu sekalian bisa baca tulis tidak? Gak ada yang bisa baca tulis. Itu yang namanya eskalator itu dinikmati oleh Bapak, oleh orang tua Bapak dulu. Sekarang eskalator itu didominasi oleh mereka yang sudah pada naik kelas. Eskalator kan buat kita naik kelas ya. Dinaikin tangganya apa tidak, kita naik kelas tuh kalau eskalator. Eskalator itu sekarang dipakai oleh mereka yang sudah naik kelas terus. Akhirnya apa? Ketimpangan di masyarakat itu struktural. Yang miskin tetap miskin, yang sudah makmur makin makmur. Kenapa? Karena tangga itu tidak bisa dinikmati oleh semua. Jadi saya jelaskan argumen saya, berdebat sih agak panjang dan emosional sekali. Emosional sekali karena menyangkut anak nih. Sampai akhirnya saya bilang kita akan tetap jalan terus. Kita dituntut, diproses segala macam. Bismillah, jalan terus. Nah, ini yang seringkali benar dalam proses politik enggan untuk diambil. Kami waktu itu putuskan untuk ambil, kenapa? Karena kami yakin bahwa ini akan bisa mengubah wajah Jakarta di masa jangka panjang. Karena mendadak kesetaraan kesempatan itu akan terjadi.
Sama kan, partai keadilan, kan harus keadilan kita ini. Fokusnya pada keadilan kita. Udah adil supaya sejahtera. Nah, kalau pintunya itu, sekarang kalau saya tanya di ruangan ini, Pak Dr. Nimatullah, Bapak generasi keberapa yang kuliah? Pak Nimatullah, Pak Dokter, generasi keberapa yang kuliah? Dari keluarga Bapak? Dari keluarga Bapak. Enggak, bukan. Enggak, Ayah maksudnya. Bapak, kakek Bapak kuliah enggak? Nah, itu dia. Ya. Generasi pertama berarti ya. Karena ayah Luar biasa, Anies Baswedan kembali menjadi sorotan publik ketika sebuah video yang di media sosial memperlihatkan momen interaksinya dengan seorang TikToker yang kerap mengkritisi kebijakan dan langkah politiknya. Potongan video itu menyebar cepat, memicu perdebatan panjang di ruang digital. Sebagian menilai respon Anies sebagai bentuk ketegasan terhadap kritik yang dianggap tidak berdasar. Sebagian lain melihatnya sebagai bentuk permaluan terhadap seorang kreator konten yang menyuarakan pendapatnya. Di tengah riuhnya perbincangan tersebut, satu hal yang jelas, dinamika antara politisi dan warga di era media sosial memang tak pernah sederhana. Dalam potongan video yang beredar, Anies dengan nada tegas menyampaikan bahwa dirinya terjun ke dunia politik bukan untuk mencari popularitas, bukan pula untuk membalas kritik personal. Ia menyebut bahwa langkahnya didorong oleh visi perubahan dan tekad untuk menegakkan keadilan. Pernyataan itu bukan hal baru. Sejak awal kiprahnya di panggung politik nasional, Anies kerap menekankan narasi perubahan sebagai fondasi gerakannya. Ia berbicara tentang kesenjangan sosial, tentang akses pendidikan dan kesehatan, tentang pentingnya kebijakan publik yang berpihak pada mereka yang lemah secara ekonomi. Namun di era digital, narasi besar seringkali bertemu dengan kritik tajam yang disampaikan secara langsung, terbuka, dan kadang tanpa filter. TikTok, seperti platform media sosial lainnya, menjadi ruang di mana siapapun bisa berbicara dan didengar. Seorang kreator konten bisa mengomentari kebijakan publik, membedah pidato politik, bahkan menyindir langkah seorang tokoh nasional. Di sisi lain, tokoh politik juga memiliki hak untuk merespon, mengklarifikasi atau membantah. Ketika dua arus ini bertemu, kritik publik dan respon pejabat, gesekan kerap tak terhindarkan. Bagi pendukung Anies, ketegasan dalam merespon kritik adalah bentuk kepemimpinan. Mereka melihatnya sebagai sosok yang tidak menghindar dari perdebatan. Jadi, dalam pandangan ini, menyampaikan argumen secara langsung kepada pengkritik justru menunjukkan keberanian dan transparansi. Seorang pemimpin langsung kepada pengkritik justru menunjukkan keberanian dan transparan. Seorang pemimpin, kata mereka, tidak boleh ragu menjelaskan visinya di hadapan siapapun, termasuk mereka yang berbeda pandangan. Namun bagi sebagian yang lain, cara penyampaian menjadi kunci di ruang publik, terutama ketika ada ketimpangan posisi antara tokoh nasional dan individu biasa. Sensitivitas menjadi penting. Kritik terhadap kebijakan adalah bagian dari demokrasi. Ketika respon terasa keras atau bernada merendahkan, publik bisa menafsirkannya sebagai bentuk intimidasi. Meski mungkin itu bukan niat awalnya, disinilah komunikasi politik diuji. Bukan hanya pada isi pesan, tetapi juga pada empati dan cara penyampaian. Anies sendiri dalam berbagai kesempatan selalu menekankan bahwa perubahan yang ia maksud adalah perubahan sistemik. Ia berbicara tentang memperbaiki tata kelola, memperluas kesempatan kerja, dan memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Visi keadilan yang ia gaungkan merujuk pada prinsip bahwa negara harus hadir untuk semua, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Narasi ini kuat dan konsisten, membentuk citra dirinya sebagai figur yang membawa misi moral dalam politik. Tetapi publik masa kini tak lagi hanya mendengar pidato formal. Mereka menilai dari potongan video 30 detik, dari ekspresi wajah, dari intonasi suara. Media sosial mengubah cara persepsi dibentuk. Satu kalimat yang terdengar tegas bisa dianggap inspiratif oleh satu kelompok dan dianggap arogan oleh kelompok lain. Realitas politik modern adalah realitas yang terfragmentasi, di mana satu peristiwa bisa memiliki banyak tafsir. Peristiwa ini juga mencerminkan perubahan landscape demokrasi Indonesia. Dulu, kritik terhadap pejabat mungkin hanya muncul di kolom opini, surat kabar, atau forum diskusi terbatas. Kini, kritik hadir dalam bentuk video singkat, meme, atau siaran langsung. Politisi dituntut untuk adaptif,
cepat merespon, namun tetap menjaga etika komunikasi. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara membela diri dan tetap menghargai ruang kritik. Jika dilihat lebih luas, polemik ini sebenarnya bukan hanya tentang satu TikToker atau satu respon. Ini tentang hubungan antara kekuasaan dan warga di era digital, tentang bagaimana seorang pemimpin memaknai kritik. Apakah kritik dianggap sebagai serangan personal atau sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat? Dan sebaliknya, bagaimana warga menyampaikan kritik? Apakah berbasis data dan argumen atau sekedar sensasi? Anies Baswedan dalam penegasannya menyatakan bahwa ia memilih jalan politik karena panggilan untuk menghadirkan perubahan. Ia menyinggung pentingnya keberanian untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer. Dalam politik, katanya tidak semua orang akan setuju. Tetapi selama tujuan akhirnya adalah keadilan dan kesejahteraan bersama, maka perbedaan pandangan adalah konsekuensi yang harus diterima. Pernyataan ini bisa dipahami sebagai upaya untuk mengembalikan diskusi pada substansi, bahwa yang terpenting bukanlah perdebatan personal, melainkan arah kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat. Namun, tetap saja, cara komunikasi akan selalu menjadi bagian dari penilaian publik. Di era keterbukaan informasi, transparansi bukan hanya soal data, tetapi soal sikap. Mungkin pelajaran terbesar dari peristiwa ini adalah pentingnya literasi digital dan kedewasaan politik, baik bagi tokoh publik maupun masyarakat. Kritik seharusnya tidak dibungkam, tetapi juga tidak kehilangan etika. Respon terhadap kritik seharusnya tegas, tetapi tidak menjatuhkan martabat. Demokrasi yang sehat tumbuh dari dialog, bukan dari saling merendahkan. Pada akhirnya, waktu dan rekam jejaklah yang akan berbicara. Visi perubahan dan penegakan keadilan yang digaungkan Anies akan dinilai dari kebijakan nyata dan dampaknya. Sementara itu, ruang digital akan terus menjadi arena pertemuan ide, perdebatan, dan kadang kontroversi. Di sanalah pemimpin diuji, bukan hanya oleh lawan politik, tetapi oleh warganya sendiri. Dan mungkin di tengah segala riuh itu, yang paling penting adalah menjaga agar perbedaan pendapat tetap berada dalam koridor saling menghormati. Karena demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang bagaimana perbedaan dikelola dengan dewasa. Dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju sebagai presiden pada 2029 lahir dari kenyataan bahwa Indonesia membutuhkan arah baru yang berlandaskan perubahan dan keadilan. Bagi banyak pendukungnya, Anies bukan sekedar figur politik, melainkan simbol dari harapan akan kepemimpinan yang menghadirkan gagasan, bukan sekedar slogan. Kita melihat perjalanan panjangnya di dunia pendidikan, pemerintahan, hingga panggung politik nasional sebagai bukti konsistensi dalam membawa ide-ide pembaruan. Dalam berbagai kesempatan, ia berbicara tentang kesetaraan kesempatan, pembangunan yang tidak timpang, serta pentingnya menghadirkan kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat luas. Narasi perubahan yang ia usung bukan hanya retorika, tetapi visi tentang Indonesia yang lebih adil, di mana hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan kesejahteraan tidak hanya dinikmati segelintir pihak. Mendukung Anies di 2029 berarti mendukung gagasan bahwa demokrasi harus memberi ruang bagi pemimpin yang berani berpikir jangka panjang. Indonesia ke depan menghadapi tantangan besar, ketimpangan ekonomi, kualitas pendidikan, lapangan kerja, hingga daya saing global. Kita membutuhkan kepemimpinan yang mampu merangkul perbedaan, membangun persatuan, dan menyatukan energi bangsa untuk melangkah lebih maju.